Kasih tepuk tangan buat para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Yes. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat, kita dengar di Alkitab mengenai Yakub ketika dikejar-kejar dengan Esau, terus kemudian dia mengalami pembelaan dan bertemu dengan Tuhan, dia mendirikan mezbah. Benar ya? Mezbah didirikan untuk mengingat bahwa ada perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini adalah hari di mana saya bertemu kembali dengan Pak Gembala, Pak Abraham. Ada satu hal yang membangkitkan, ya akar saya ada di GBI gitu ya. Dan tadi dibacakan mengenai Mazmur 91, saya jadi teringat bagaimana pembelaan dan penyertaan Tuhan. Kenapa? Kita tahu masa-masa COVID ya, 2019-2020, hampir tiap pagi saya selalu perjamuan kudus sendirian, dan Mazmur 91 itu menjadi satu ayat yang selalu saya baca mengenai dalam lindungan Allah. Berapa banyak yang kena COVID? Boleh angkat tangan? Saya dan keluarga, anak 2, nggak ada yang kena COVID, Bapak Ibu. Saya teringat bahwa ya tadi pada saat duduk baca ayat gitu ya, itu menjadi satu keingatan saya bahwa Tuhan melindungi saya, melindungi kami sekeluarga. Ketemu Pak Abraham, saya dan Pak Abraham teman lama yang sudah puluhan tahun nggak ketemu ya. Kita dulu sama-sama dewasa muda. Pak Abraham ketua dewasa muda di Cibitung, saya ketua dewasa muda di Bekasi Plaza. Ada ketua dewasa muda di Cikarang ya, kalau nggak salah Iwan ya. Ada yang di Mega Bekasi. Kita semuanya ketua dewasa muda itu rukun, Bapak Ibu. Jadi hanya ketua-ketua rayonnya yang rukun sekali ya. Kita cuma rukun aja. Jadi ketua rayon kita itu rukun sekali gitu. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sedikit kalau saya melalui tahun-tahun yang udah dilewati, Bapak Ibu. Mungkin perkenalan dulu ya. Kaitannya kalau nggak perkenalan nggak saya. Saya Yuli Yan Oktori, istri saya, umur saya 49 tahun, anak saya 2, yang satu sudah 25 tahun, udah kerja, yang satu cowok, yang kedua, yang pertama cewek tadi, yang kedua sudah SMA kelas 3, dan dia jadi petinju, Bapak Ibu. Jadi hobinya tinju, udah 3 kali tanding gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya, dengan pergaulan laki-laki sekarang dia berantem deh ya. Di atas ring maksudnya. Jadi saya lega. Dan kemarin adalah minggu kemarin hari Sabtu, itu adalah malam minggu pertama kami ditinggal di rumah. Jadi yang satu diapelin, yang satu ngapelin gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita berdua lagi di rumah. Ya, demikian kira-kira singkat cerita. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Berapa banyak yang tahu bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita? Amin. Bapak Ibu, di dalam selama perjalanan hidup kami keluarga, dan jadi teringat kisah-kisah lama juga dengan Pak Abraham, saya melihat bahwa ada 2 dimensi yang akan kita lalui di dalam hidup. Yang pertama, saya mau bahas mengenai dimensi tahu, dimensi atau musim tahu, musim season of clarity. Apa itu maksudnya? Suatu perjalanan hidup atau musim yang sedang kita lalui, di mana semuanya baik-baik aja. Hidup dalam kelimpahan dan tuntunan yang jelas dari Tuhan. Apa yang sedang kau kerjakan itu berbuah dan berhasil. Berapa banyak yang sedang ada di dalam musim ini? Wah, nggak ada yang angkat tangan lu. Berarti semuanya ada di musim yang berbeda ya. Tapi kadang kita ada di musim tahu ya, di mana musim semuanya baik-baik aja, suami bekerja, istri bekerja. Jadi kalau saya baca di Kejadian 41 ayat 15, saya bacakan.
Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Nah, di sini Firaun sedang ada di dalam musim yang dia nggak tahu. Tapi sebentar lagi dia akan memasuki musim yang tahu. Kenapa? Kalau saya bacakan di ayat seterusnya, Yusuf menyambut Firaun, bukan berkali-kali, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga. Ia memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini mulai ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Ayat 22. Selanjutnya dalam mimpi itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepadamu semua ahli, kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi Bapak Ibu, jelas hidup yang dijalani Yusuf ketika dia diberikan mimpi, Firaun diberikan mimpi, dijelaskan oleh Yusuf atas apa yang akan terjadi. Tuhan sedang ceritakan dan bagaimana tuntunan Tuhan diberikan untuk menentukan solusi dan permasalahan yang ada. Benar ya? Tuhan berikan musim ini untuk kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, makin dekat dengan Tuhan, makin produktif, makin melayani Tuhan. Ya, ketika semuanya baik-baik aja, itu adalah dimensi yang tahu. Ya, Bapak Ibu, kira-kira kalau orang Kristen itu hidupnya nggak jauh dari menabur, benar ya? Benar kan ya, menabur. Saya jadi teringat waktu 2005 sampai 2009. Ketika itu Pak Niko bangun rumah doa Sentul. Benar gak? Benar Pak? Dan waktu itu ditantang sama gembala, siapa yang mau menabur untuk rumah doa bagi segala bangsa? Siapa yang ingat? Waktu itu masih Betani atau enggak sih? Udah enggak ya? Oke. Saya waktu itu menabur Bapak Ibu. Paling tidak saya pikir ya, satu ubinnya itu dari saya lah, ya kan? Berapa banyak yang udah pernah punya pergi doa ke doa Sentul? Ada? Ada? Nggak ada ya? Iya. Kalau kita ke Sentul Selatan itu ada bangunan rumah doa. Jadi kalau udah ada yang pernah pergi ke sana, ada yang pernah lihat nggak ubinnya somplak gitu? Nggak ada kan? Karena ubinnya satu dari saya. Jadi semua komplit gitu. Dan Bapak Ibu, saya juga di 2008 waktu dewasa muda gitu ya. Waktu itu ada nabi yang namanya Maurice Sarullo, sekarang sudah meninggal. Maurice Sarullo datang KKR ke Kelapa Gading. Terus kemudian dia tantang siapa yang mau menabur untuk membantu pemerintah Israel membangun perumahan untuk kembali orang-orang Israel dari seluruh ujung bumi kembali ke tanah perjanjian. Maurice Sarullo waktu itu tantang dan saya ikut Bapak Ibu, saya ikut. Saya nabur 999.000 dicicil 12 bulan. Karena sesuai kemampuan ya Bapak Ibu ya. Sesuai kemampuan. Jadi saya duduk, terus kemudian 2 baris di depan itu ada gembala saya. Saya tahu bahwa dia menabur. Kenapa? Karena itu tahun 2008, 2009-nya
wakil gembala itu cerita ke saya. Dia bilang, "Yo, kamu tahu nggak, waktu kita nabur di KKR Maurice Sadullah," dia bilang, "Saya nabur 5 juta," dia bilang gitu. Dan tahu akibatnya, yo, tahun ini 2009 ya, waktu itu dia bilang, waktu saya mau ke tanah perjanjian, tiba-tiba pasiennya, dia dokter, pasiennya bayarin dia ke tanah perjanjian. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Senang nggak dengarnya Bapak Ibu? Saya nggak senang. Kenapa? Lah saya juga nabur gitu kan? Kok dia cuma dia gitu yang diberangkatkan ke tanah perjanjian. Nah, suatu hari di 2010 Bapak Ibu, dulu Telkomsel itu selalu tagihannya dalam amplop gitu ya, Telkomsel dalam amplop. Ada umroh, ada ke tanah perjanjian gitu Bapak Ibu ya. Dan saya waktu itu pulang jam 9 malam, masih di Pondok Mertua Indah waktu itu. Jadi memulai pernikahan di Pondok Mertua Indah adalah momen yang paling bagus. Makan, minum, listrik gratis Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu jam 9 malam saya buka tagihan, dan di situ ada perjalanan rohani undian gitu Bapak Ibu. Saya daftar rek spasi apa gitu. Jam 9 malam saya dikirimin 100 pertanyaan. Saya selesai menjawab pertanyaan ke-100 itu di jam 12 malam. Karena saya nggak mau pertanyaan saya salah, saya harus buka Alkitab gitu. Dan 2 minggu berikutnya saya ditelepon bahwa saya menang untuk mengikuti tahap selanjutnya. Dari 100 pertanyaan saya salah 3. Kemudian saya diberikan tugas untuk memberikan karangan mengenai pelayanan dan karangan mengenai Telkomsel. Pelayanan pasti saya tulis dengan fasih karangan cerita itu. Kemudian dengan Telkomsel, cerita tentang Telkomsel. Saya pikir-pikir apa ya, karena kan itu ada jutaan orang yang ikut. Akhirnya saya kepikiran, ada power statement yang saya tulis di paling bawah penutup karangan cerita saya. Saya bilang di situ, saya tulis di situ, dari sales naik motor sampai sales naik mobil, dari jualan ke kota sampai jualan ke hutan di Kalimantan, hanya satu yang menemani saya, sinyal Telkomsel. Tahu kan Bapak Ibu, setelah itu saya dihubungi dan saya menang. Saya berhak untuk ke Israel, tanah perjanjian, selama 12 hari dengan pendamping. Istri saya ikut, masing-masing dapat uang saku $200, pergi ke Jordan, masuk ke Israel, keluar dari Mesir. Tuhan itu nggak pernah berhutang, bener ya? Siapa yang mau menabur buat Tuhan? Ya, haleluya. Nah, ketika singkat cerita, ketika rumah doa Kadi ya sudah jadi by the way saya menabur untuk selama 3 tahun untuk rumah Sentuh. Pertama setiap bulan 50.000. Kemudian ternyata karir saya menanjak gitu ya. Saya sales naik motor. Waktu itu temanya adalah kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu gitu ya. Dengan polosnya saya pikir bahwa pasti ada orang Amerika yang akan transfer ke saya gitu kan. Ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi saya jualan dari kantor di Pulau Mas naik motor. Kalau naik motor jadi sales tuh enak Bapak Ibu. Kalau hujan kita nggak kepanasan, kalau panas kita nggak kehujanan, ya kan? Jadi dunia saya hanya helm, saya ke Cibitung, saya ke Cikarang, saya ke Karawang naik motor. Dan ternyata perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan asing, ya. Perusahaan-perusahaan dari Jepang, perusahaan-perusahaan dari Amerika, perusahaan-perusahaan dari Jerman, dan mereka beli produk saya dan saya dapat komisi gitu loh. Jadi setelah saya mengimani apa yang dikatakan gembala pada waktu itu, saya bisa nabur untuk rumah Sentuh 50.000, naik 75.000, naik 150.000, sampai tahun ketiga saya bisa 350.000 per bulan. Dan akhirnya rumah Sentuh dipakai Sabtu pertama waktu itu ya. Kita doa di sana, saya nangis. Kenapa? Indahnya rumahnya Tuhan. Tapi di akhir doa saya nangis lagi sama istri. Wah Tuhan, rumahnya Tuhan sudah jadi. Rumah saya mana? Rumah saya belum ada, karena masih di Pondok Mertua Indah.
Suatu hari Bapak Ibu saya di Rawasmut di Margahayu ya. Istri saya itu kembar Rawasmut ya Bapak Ibu. Jadi tinggal di Rawasmut di Margahayu, mobil jalanannya itu hanya bisa dilewati satu mobil di depan kontrakan. Jadi ada kontrakan, ada orang Padang, supir angkot tinggal di situ Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya sudah diangkat, salesnya lumayan lah ya, ada fasilitas mobil itu kan. Jadi mobil saya keluar pagi-pagi jam 5, angkotnya dia ngalangin. Jadi ribut. Saya mau pulang jam 8 malam, angkotnya dia juga udah ngalangin, jadi ribut lagi. Dan satu hari malam-malam tiba-tiba dia bongkar roda mobilnya. Dan betonan di rumah itu rusak Bapak Ibu. Dan saya berdoa, benar-benar berdoa malam hari itu. Istri sudah tidur, saya berdoa, Tuhan keluarkan dia dari sini Tuhan, keluarkan dia dari sini Tuhan. Tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya, enggak, kamu yang keluar. Saya bangunin istri saya, kita mau dikasih rumah kayaknya, itu kan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita keliling-keliling karena waktu itu anak udah sekolah di Marsudiri nih. Kita mau rumah yang deket lah ya di Kemang Pratama. Kita berencana anak 2, terus kita kamar orang tua. Jadi kita minta 4 kamar Tuhan ya, ada 4 kamar dalam satu rumah. Keliling di Kemang, ternyata mahal banget ya. Akhirnya kita berdoa lagi Tuhan, berdoa lagi. Dan tiba-tiba salesnya bilang begini Bapak Ibu, salesnya bilang bahwa Pak, ada rumah yang bukan ada rumah. Kalau mau murah itu belinya lahan. Jadi kita ditawarin lahan Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Kita lihat-lihat gitu ya. Ternyata oke, lahannya kita ambil. Kemudian saya ngutang ke bank gitu Bapak Ibu, dan bangun rumahnya. Bangun rumahnya bagaimana Bapak Ibu? Saya ketemu kontraktor anak-anak muda, anak-anak baru lulus UGM. Jadi dia bilang ke saya bahwa Koko mau bangun rumah kayak apa? Pokoknya kita biaya ongkos kita sebagai arsitek, sebagai kontraktor hanya 10% dari nilainya. Waktu itu Bapak Ibu ya, semua di Mitra Bangunan diskon. Saya ambil barang-barang diskon. Toto lagi ulang tahun ke-77 Bapak Ibu. Jadi diskonnya 77%. Jadi ketika saya ngutang ke bank, saya bisa bangun rumah dengan beli isinya karena dapat barang diskonan Bapak Ibu. Dan jadi kalau Bapak Ibu main ke rumah saya, itu rumah anaknya Tuhan, rumah bapaknya itu di Sentul ya. Jadi kalau dibandingin, kalau itu hidup saya semuanya dari nabur. Dan ketika rumah itu dibangun Bapak Ibu, saya teriak lagi sama Tuhan, Tuhan gajinya kurang ya, karena cicilannya gede banget. Dan puji Tuhan waktu itu di LinkedIn ada yang menghubungi saya dan bilang, Pak Yoli, kami dari perusahaan Amerika US, terus kita mau cari orang yang punya pengalaman seperti Pak Yoli. Baru kali itu saya naik gajinya 2 kali lipat Bapak Ibu. Dari cicilan sampai semuanya itu Tuhan sediakan. Kenapa? Karena berdarah-darahnya saya waktu 50.000 nabur selama 3 tahun, 150.000, 350.000. Berapa banyak yang mau nabur? Amin. Ya, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya musim yang kedua. Nah ini dia nih. Jadi pada saat kita sudah punya di momen visi yang jelas, kita mau menimbun gitu ya, kita mau nabung, kita mau berinvestasi, kita mau networking, kita ada tertanam di dalam cool. Untuk apa? Karena kita akan memasuki dimensi berikutnya atau musim yang lain. Musim apa? Musim yang kedua adalah musim dimensi percaya. Dimensi percaya itu adalah season of uncertainty gitu. Musim dimana
Nggak ada yang pasti, tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah cuma bisa percaya. Suatu musim saat dimana perusahaan mengalami misalnya restructuring, karir mentok, atau dapat tugas ambigu, bisnis sedang lesu, kita akan memasuki musim-musim seperti itu juga, benar nggak? 2023 bulan Agustus akhirnya perusahaan saya yang US company itu menutup warehouse-nya, dan tiba-tiba dia juga menutup company-nya, Bapak Ibu. Itu di 2023. Suatu hal yang berat, mereka minta kami pindah ke perusahaan lain yang memang sudah disiapkan. Jadi kalau saya sudah bekerja di sana di perusahaan US yang kedua, jadi saya sudah 7 tahun di sana. Kalau berdasarkan undang-undang itu kan dapat pesangon ya. Pesangonnya kalau nggak salah maksimal kan 9 tahun, tapi saya 7 tahun. Waktu itu saya mencari beberapa pekerjaan, saya hubungi beberapa perusahaan dan akhirnya dia mau saya deal untuk bergabung di Januari 2024. Nah, jadi di perusahaan saya yang itu sedang bekerja, saya golden shake hand, Bapak Ibu, itu adalah tahun ke-13 cicilan rumah saya. Jadi cicilan rumah saya itu 15 tahun. Saya golden shake hand, dapat pesangon karena mereka menutup perusahaannya. Jadi saya dapat uang dan saya bisa lunasi rumah saya. Dan kalau dilihat ya Bapak Ibu ya, kayaknya Tuhan tuh nggak mau saya ambil kreditnya. Kenapa? Karena dari proses terjadinya saya bisa beli rumah itu sampai pelunasannya itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tiba-tiba di tahun ke-13 saya bisa punya uang dan saya bisa lunasi rumah itu gitu. Jadi suatu anugerah lah. Akhirnya di 2013 bulan Desember saya sebulan nggak ngapa-ngapain gitu Bapak Ibu ya, nganggur. Karena saya mulai kerja lagi di Januari. Nah, ketika satu hari kira-kira jam 3 sore istri saya lagi keluar, anak-anak satu bekerja lagi sekolah, saya sendirian di rumah gitu ya, selonjoran duduk nonton Netflix gitu. Enak juga ya gitu, ada AC gitu. Terus saya pikir, saya berkata-kata sendiri, enak juga ya Tuhan gitu. Tiba-tiba hari itu Tuhan berkata, coba hitung masa kerja kamu. Saya mulai kerja tahun 1998. Itu tahun 2023. Sudah 25 tahun saya berbisnis, saya bekerja, dan diberikan waktu 1 bulan untuk bisa menikmati istirahat. Baik ya Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh ketika Elia di Sungai Kerit, 1 Raja-Raja 17, dipanggil Tuhan tetapi dia harus percaya bahwa burung gagak mengantarkan makanannya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperingatkan untuk memberi makan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah contoh di mana Elia memasuki masa di mana dia hanya bisa percaya sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di musim yang nggak jelas gitu, tapi tugas kita hanya satu, bahwa kita harus percaya sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa yang harus dilakukan saat memasuki musim di mana dimensi percaya ini, di mana semuanya menjadi tidak jelas? Kerjakan tugas sebaik-baik mungkin seolah-olah untuk Tuhan, seperti yang dikatakan di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi
Apakah sekarang kita ada di musim yang tahu semuanya baik-baik aja, atau di musim yang percaya di mana semuanya perlu tuntunan Tuhan? Tapi apapun musimnya, firman-Ku Tuhan dikatakan di Yesaya 29, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, yang saya mau bahas adalah mengenai rancangan Tuhan, mengenai God purpose. Kalau Tuhan punya rancangan, berarti Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya. Betul kan? Yang setuju katakan uhui. Siapa yang percaya kepada Tuhan bahwa siapa yang percaya bahwa Tuhan punya rancangan dalam hidupnya? Kalau Tuhan punya rancangan, maka Tuhan punya tujuan. Benar kan? Namun apa rancangan Tuhan? Apa yang tujuannya Tuhan? Dan apa gunanya mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita? Saya senang Bapak Ibu bertanya. Mari kita buka di mengenai Musa dan Yesus, bahwa mereka itu memiliki kondisi politik yang sama pada saat dilahirkan. Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Itu adalah masa di mana yang terjadi pada saat Musa dilahirkan. Apa yang terjadi pada saat Yesus dilahirkan? Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Hercules akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Sama kan? Sama-sama pada saat dilahirkan ada di bawah ancaman untuk dibunuh. Pertanyaannya, mengapa Musa dan Yesus tidak terbunuh? Ada yang bisa berjawab? Kalau kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mengapa Musa tidak terbunuh dalam ancaman global yang terjadi pada masanya? Kenapa Yesus tidak terbunuh pada saat dia dicari-cari sama Hercules? Karena ada tujuan Allah dalam hidupnya mereka. Setuju Bapak Ibu? Orang yang hidupnya, yang pertama poin saya adalah orang yang hidupnya mengandung tujuan Allah, maka akan mengalami pembelaan Tuhan. Setuju ya? Orang yang hidupnya mengandung tujuan Allah, maka akan mengalami pembelaan Tuhan. Siapa yang punya tujuan, mengerti tujuan Allah dalam hidup kita? Nggak dibela Tuhan loh nanti. Setiap kita punya mengandung tujuan Tuhan. Ngapain kita tinggal di sini? Ngapain kita bergereja di sini? Ngapain kita ada di keluarga ini? Gitu ya. Betul kan? Pertanyaannya adalah, kita tahu nggak tujuan Tuhan dalam hidup kita? Tadi dikatakan bahwa orang yang mengandung tujuan Allah dalam hidupnya, maka pasti akan dibela Tuhan. Musa punya tujuan, Yesus punya tujuan dalam hidupnya dia. Kenapa dia datang, dia lahir di dunia ini? Demikian juga kita punya tujuan dalam hidup kita. Apa tujuan Allah? Itu yang akan menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Benar ya? Kalau kita baca di Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, yang tersembunyi itu menjadi rahasia Tuhan. Nah, hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita.
Bagaimana caranya supaya kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana itu dinyatakan dalam hidup kita? Pada saat Musa belum mengenal tujuan hidupnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tahu Musa itu dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya sebelum dia mengetahui bahwa dia adalah pemimpin bangsa Israel? Yang pertama, dia terbuang di sungai Nil sejak bayi. Benar kan? Yang kedua, ketika dia beranjak dewasa, kemudian ada tentara Firaun yang menganiaya bangsa Israel, dia membela dan membunuh tentara Firaun. Yang ketiga, karena dia membunuh, akhirnya dia menjadi pelarian, dia lari dari kejaran Firaun, dia buronan, Bapak Ibu. Kemudian dia buronan, dia berkeluarga, dia jadi pendatang di negeri asing, dia terbuang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hanya akan mengalami pembelaan Tuhan pada saat kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tapi pada saat kita nggak mengerti tujuan Tuhan, sama seperti Musa, hidup kita belangsak. Keluaran 21:22, mertua Musa Yitro. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikannya Rehulah Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Musa bernama Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi pendatang di negeri asing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, penting nggak kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita? Tujuan Allah terungkap dalam hidup Musa. Pada saat tujuan Allah terungkap dalam hidup Musa, dari seorang buronan, tiba-tiba dia jadi pemimpin yang besar. Hidup Musa berubah from nothing to something. Benar ya? Saya dari sales naik motor jadi sales naik mobil. Ada lah peningkatannya. Walaupun mungkin biasa aja, tapi buat saya itu luar biasa, Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita mengerti tujuan Tuhan? Itu pasti bertanya-tanya kan tadi, benar kan? Cuma nggak ngomong aja kan Bapak Ibu kan? Karena kita mau hidup kita diberkati, benar nggak? Musa hidupnya belangsak Bapak Ibu, dia jadi buronan. Nah, kalau kita buka di Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 10. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Boleh gak kita baca bergantian? Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Saya mulai ayat pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, Iman di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan mengatakan dia kepadanya, "Keluarlah api yang keluar dari semak duri." Lalu ia melihat dan tampak semak duri itu menyala, tetapi tidak makan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah dekat-dekat, janganlah datang dekat-dekat. Tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus." Lalu dia berfirman, "Akulah Allah Ilamu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi pandangannya, sebab ia tahu memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggerah-penggerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir dan mengusir mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang melimpah susu dan madunya, tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Heri, dan orang Yebus.
Sekarang seluruh Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa aku kepada saya yang keluar dari sini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, turning pointnya Musa adalah di ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ketika pewahyuan itu diberitakan, maka engkau akan berjalan kepada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Revelation bring experience. Ketika kamu menerima pewahyuan dari Tuhan, maka kamu akan berjalan dengan pengalaman-pengalaman dan mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Cuma permasalahannya adalah kapan ini bisa diungkapkan dalam Tuhan. Ketika apa yang dilakukan Musa, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu, Musa, Musa, ya Allah. Ayat sebelumnya berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengalami sesuatu yang luar biasa, pergumulan dengan orang tetangga tadi, sampai akhirnya saya berdoa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, keluarkan dia dari sini, Tuhan. Keluarkan dia dari sini, Tuhan. Sampai ada satu momen Tuhan bukakan, kamu yang keluar. Dan akhirnya saya bisa tinggal di Kemang pertama, rumah saya sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kamu masuk ke dalam hadirat Tuhan, mendekat sama Tuhan, disitulah revelation, pewahyuan itu akan kau dapatkan. Amin. Yang kedua, tujuan Allah terungkap hanya saat terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau hidupnya mau berubah, ada turning point di dalam hidupmu, alami perjumpaan dengan Tuhan. Di sana Tuhan akan memberikan sesuatu. Kamu berdoa, Tuhan akan memberikan sesuatu. Amin. Dan pada saat Tuhan bukakan, yang ketiga, tujuan Allah terungkap dalam hidup Musa, maka Musa berubah from nothing to something. Ketika Tuhan bukakan hidupmu, maka hidupmu juga akan berubah. Ada satu masa mengenai tadi yang saya cerita, kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu. Itu tahun 2000 berapa ya? 8? Mungkin 2008. Dalam 2 tahun mungkin saya akan punya cucu. Punya cucu. Karena 2 tahun lagi mungkin anak saya akan menikah. Seandainya dia udah bisa bicara cucu saya gitu ya, terus dia baca sejarah gereja, Pak, Grandpa, itu aku baca di 2008 ada tema gereja mengatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu. Dengan semangat saya menjawab, oh iya, waktu itu digenapi kebenaran firman Tuhan. Kalau seandainya hidup saya tidak berubah, mungkin cucu saya akan bilang, kalau saat 2008 kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepadamu, kenapa sekarang hidup kita masih miskin? Benar kan? Gembala itu mendapatkan pewahyuan dari Tuhan apa yang menjadi tuntunan jemaat. Tetapi para suami akan mendapatkan tuntunan yang lebih detail untuk keluarga, Bapak Ibu. Jangan sampai apa yang menjadi tuntunan Tuhan itu lewat gitu aja, sampai sekian puluh tahun berlalu dan hidup kita nggak berubah. Saya
ya. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi, Bapak Ibu. Mungkin saya undang para pemusik. Saya boleh minum dulu ya. Well, ini ilustrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ini. Ini adalah botol. Apa yang menjadi fungsi botol ini? Menyimpan air. Jadi air mineral ini dibuat untuk menyimpan air. Dia diproduksi, didesain secara khusus oleh sebuah pabrik dan digunakan untuk menyimpan air. Benar kan? Bapak Ibu juga tercipta di dunia ini dengan tujuan khusus. Masing-masing punya tujuan khusus. Demikian juga botol ini. Botol ini sangat berguna buat saya karena untuk menyimpan air, untuk saya minum. Ya. Suatu hari botol ini jatuh ke tangan orang yang tidak memerlukan botol ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan botol ini? Dilakukan orang tersebut terhadap botol ini? Dia akan buang. Ini badannya cukup besar. Siapa Pak namanya? Pak Freddy. Nah, karena saya sayang ini punya botol, karena saya akan pergi lagi setelah ini dan saya mau isi dengan air. Tapi botol ini jatuh ke Pak Freddy. Pak Freddy, buat Pak Freddy, botol ini nggak berguna. Makanya diremek-remek sama Pak Freddy. Remek-remek sama dia. Kan gitu aja. Coba lebih semangat lagi remeknya. Oke, sudah. Oke. Nah, botol ini jadi remek, jadi nggak indah, gitu. Akhirnya saya rebut lagi karena saya buat saya botol ini berguna. Saya sayang sama botol ini. Saya mau botol ini kembali ke fungsi semula, menjadi penampung air. Maka saya kembalikan dia. Nah, kembali lagi jadi penampung air, tapi sudah nggak sebagus tadi. Hidup kita juga seperti itu. Kita punya fungsi dalam hidup kita, tujuan ilahi. Tapi kadang kita jatuh dalam dosa. Kita berantem, kita ribut sana sini dengan suami, dengan istri. Tapi kita akhirnya datang lagi sama Tuhan, dan Tuhan perbaiki kita. Memang nggak seindah dulu, tapi kita tetap punya fungsi untuk memenuhi panggilannya Tuhan. Ya. Udah dibenerin sama Tuhan. Udah saya benerin ini botol untuk bisa fungsi lagi. Jatuh lagi ke Pak Freddy. Direbak lagi sama Pak Freddy. Dan akhirnya Pak Freddy buang mana? Buang ke depan aja Pak. Buang tuh ke meja itu. Ya, dibuang. Itu dibuang. Ada kesaksian Bapak Ibu. Ada 3 anak sekolah minggu. 1 anak orang kaya, 1 anak dokter, 1 anak pemulung. Ya, hanya di sekolah minggu anak ini bisa bergaul, benar nggak? Anak orang kaya, anak dokter, anak pemulung. Kemudian di sekolah minggu dapat tugas dari kakak-kakaknya. Minggu depan, tolong ceritakan bagaimana baiknya, bangganya kalian sama ayah kalian. Wih, semangat semuanya, hore, siap kak. Tibalah minggu yang dijanjikan. Maju anak orang kaya. Aku bangga sama ayahku, karena ayahku seperti Tuhan Yesus. Dia bagikan kekayaannya untuk membantu dan memberkati banyak orang. Wih, tepuk tangan, luar biasa.
Lalu anak dokter, aku bangga dengan ayahku karena ayahku seperti Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan banyak orang dengan pengetahuannya. Wih, tepuk tangan. Lalu giliran anak pemulung, tertunduk malu, dia maju dan dia bilang, aku juga bangga dengan ayahku karena ayahku seperti Tuhan Yesus. Dia ambil barang yang gak berharga untuk dijadikan berharga. Botolnya kembali lagi, tapi kali ini ada yang berbeda. Apa? Dia menjadikan Tuhan sebagai tutupnya. Sekarang ada tutupnya. Sekarang kita sama Tuhan jadi satu. Bapa jadi pemimpin kita. Kalau seandainya dirusak lagi sama Pak Freddy, botolnya tetap utuh. Seandainya kita sama Tuhan jadi satu, kita akan tetap utuh Bapak Ibu. Kita akan memenuhi panggilan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Saya mau ceritakan Bapak Ibu bagaimana sih terjadinya manusia. Laki-laki mengandung sel sperma dan wanita mengandung sel ovum. Ketika menikah, laki-laki memiliki jutaan sel. Kemudian ovum wanita matang dan jutaan sel itu menghampiri ovum. Dari jutaan sel, hanya 11, hanya lusinan yang bisa mendekati. Yang lainnya kemana? Yang lainnya lemah, letih, lesu, gagal untuk mendekati ovum. Dari lusinan yang
berhasil mendekati ovum, hanya ada satu sel yang kuat yang bisa menembus ovum. Dia bisa masuk dan jadi seorang manusia, jadi saya, jadi bapak ibu. Di dunia yang paling gelap, kita sudah bisa bersaing dengan jutaan saudara-saudara kita, dan kita tampil sebagai pemenang. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sudah terjadi dalam kegelapan, bahkan di saat engkau sedang paling lemah, dalam kondisi yang paling lemah, engkau sudah diciptakan sebagai pemenang. Apalagi saat engkau dilahirkan di dunia yang paling terang, dalam dunia yang gelap, yang terang seperti ini, kau diberikan kekuatan, kau diberikan tujuan hidup dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah pemenang Bapak Ibu. Engkau adalah Tuhan selalu bersama.
selai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggaku, peliharaku seumur hidup. Dia kenyangkan, dia mengenyangkanku, peliharaku seumur. Dia kenyangkan, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Terima kasih buat hambamu Tuhan yang telah menyampaikan isi hatimu. Terima kasih buat kebenaran-Mu telah dinyatakan bagi setiap kami. Terus berkarya Roh Kudus, kami tidak membatasi karya-Mu. Bukan hanya di tempat ini Tuhan, tapi ketika kami pulang dari tempat ini, Roh Kudus terus berkarya bagi kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami mau jadi pelaku-pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.